Apa? Selamat pagi. Hai. Selamat pagi, aku nggak dijawab. Selamat pagi Kak Oni. Selamat pagi. Apa? Ayo, selamat pagi kakak. Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi. Ayo, kita mau ibadah. Kita mau ibadah. Ayo, udah siap belum? Kita mau bernyanyi, kita mau. Oke, kita mulai ya kak. Kita mulai Kak. Oke, kita mulai. Udah siap Kak? Udah siap adik-adik. Udah siap, Mas. Udah siap. Ayo. Oke. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi satu lagu. Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi kita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Terima kasih Kak Sani. Mari kita bersatu dalam doa, adik-adik. Oke, kita semuanya berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi buat pagi yang indah ini, pagi yang cerah. Terima kasih buat semua berkat yang Tuhan masih limpahkan buat kami, terutama adik-adik di rumah. Kami bersyukur pagi ini kami ingin memulai ibadah kami. Kami mohon Tuhan tetap sertai kami. Kami serahkan ibadah ini awal, pertengahan hingga akhirnya sehingga berjalan dengan baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, Apa kakak? Apa? Kok oke? sebentar lagi kita akan Apa? apa Kak? Oh, Oh, ding, iya. benar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi Tapi apa kakak? kita angkat satu lagu lagi Kak. Oke. Apa lagunya ya? Firman Tuhan ada di hidupku. Masih ingat kan Dan adik-adik hidup kamu lagunya? juga. Kalau belum ingat, lihat di bawah. Tuhan ada di hidupku, firman Tuhan ada di langkahku, firman Tuhan yang selalu membuatku bertumbuh setiap hari. Firman Tuhan ada di hatiku, firman Tuhan
Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh fokus, boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kuasa setan yang tidak senang ketika kami belajar firman Tuhan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh sampai di hati kami, di pikiran kami, dan kami anak-anak Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sangat menarik. Kita akan melanjutkan belajar firman Tuhan dari perjalanan penginjilan Rasul Paulus. Kita akan melanjutkan perjalanan penginjilannya yang kedua. Mari kita membuka Alkitab kita, adik-adik. Kita membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 34. Tetapi kita lebih tekankan ke ayat 16 sampai 34. Adik-adik sudah menemukan? Yang di rumah sudah menemukan semuanya? Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 34. Adik-adik, karena bacaannya panjang, adik-adik baca sendiri di rumah. Kakak akan bercerita mengenai kisah perjalanan Rasul Paulus. Kemana Rasul Paulus akan pergi lagi? Kalau kemarin kita sudah melihat perjalanan Rasul Paulus dari Filipi, dia ke Tesalonika, ke Berea, dan sekarang dia akan pergi ke Athena. Dan tema kita pagi hari ini, adik-adik, Paulus berkhotbah di Athena. Athena itu adalah sebuah kota ya adik-adik. Nanti abang akan menceritakan bagaimana Athena itu. Paulus dia bersama dengan 3 kawannya, yaitu siapa? Silas, Timotius, dan dirinya. Jadi dia ada 2 orang kawan. Mereka ini melakukan perjalanan mulai dari Filipi, Tesalonika, Berea, dan sampai di Berea, adik-adik. Setelah menginjili di sana, menyampaikan firman di sana, 2 temannya ini ditahan di sana. Bukan ditahan karena kejahatannya, tetapi ditahan karena jemaat yang ada di Berea ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga akhirnya mereka memutuskan Paulus tetap melanjutkan perjalanannya, dan 2 temannya yaitu Silas dan Timotius tunggu atau tinggal di Berea. Dan Paulus melanjutkan perjalanannya, adik-adik. Dia melanjutkan perjalanannya kemana? Ke Athena. Dia melanjutkan perjalanannya ke Athena. Sampai di sana, adik-adik, Paulus sangat terkejut melihat kota Athena. Kota Athena sangat indah, penuh dengan ukiran-ukiran yang sangat indah. Paulus sangat senang melihat keindahan kota tersebut. Kota tersebut juga sangat ramai. Di situ banyak orang pintar, di situ banyak orang pandai. Paulus terkejut dengan melihat kota tersebut yang begitu megah. Tetapi adik-adik, Paulus juga sedih. Kenapa dia sedih? Kota itu yang begitu indah dengan lukisan-lukisan indahnya, tetapi lukisan-lukisannya itu melukiskan dewa-dewa yang mereka sembah. Jadi adik-adik, di kota Athena banyak orang yang belum percaya kepada Kristus. Banyak orang yang masih percaya kepada berhala-berhala dan dewa-dewa. Akhirnya apa yang dilakukan Paulus? Paulus mulai menyampaikan Injil di situ. Apa tuh Injil? Kabar baik tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus setelah sampai di Athena, dia mulai mencari rumah ibadat. Kenapa ya? Paulus datang langsung mencari rumah ibadah. Dia ingin bertemu dengan orang-orang Yahudi yang takut akan Tuhan di sana. Dia sudah rindu.
Tetapi keunikan dari kota Athena, karena orang-orangnya di sana orang-orang yang pintar, orang-orangnya ingin mengetahui hal-hal baru, dan ini kesempatan bagi Paulus. Dan setelah Paulus bertemu sampai di rumah ibadah, dia bertemu dengan orang-orang Yahudi, dan di sana dia menyampaikan firman Tuhan, adik-adik. Dia menyampaikan tentang Injil kebangkitan Yesus Kristus. Dan dia juga menyampaikan di tempat-tempat ramai, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di mana ada orang banyak, di situ dia sampaikan firman Tuhan. Di situ disampaikan Injil tentang kebangkitan Yesus Kristus. Hanya Yesus yang satu-satunya yang boleh disembah, bukan dewa-dewa yang lain. Singkat cerita, adik-adik, tidak membutuhkan waktu lama, ajaran Rasul Paulus sudah tersebar sampai ke seluruh kota Athena. Luar biasa, adik-adik. Sudah tersebar kemana-mana. Akhirnya banyak orang yang penasaran, siapa itu Paulus? Apa yang diajarkan? Mereka ingin bertemu, tetapi adik-adik, banyak orang juga yang tidak menyukainya. Banyak orang juga yang menghina dia. Banyak orang juga yang tidak senang, bahkan menolak. Ajaran apa yang dibawa orang ini? Bahkan ada yang mengatakan dia si pleter. Adik-adik tahu apa itu si pleter? Pleter artinya tukang omong. Ada yang mengatainya seperti itu. Tetapi luar biasa penyertaan Tuhan, adik-adik, sehingga walaupun tantangan ada, Paulus tetap memberitakan firman dan banyak orang yang mendengar. Akhir cerita, adik-adik, Paulus dipanggil atau diundang karena ajarannya sudah tersebar kemana-mana. Banyak yang bertanya-tanya. Ini kesempatan. Paulus diundang atau dibawa ke Areopagus, suatu tempat yang ada di Athena. Apa tuh Areopagus? Itu adalah tempat yang tinggi, bukit yang terkenal di Athena, yang dipakai sebagai tempat persidangan, adik-adik. Dan segala keputusan pengadilan yang diambil akan diumumkan di situ. Jadi itu tempat yang sangat ramai, ya adik-adik, karena segala pengumuman penting atau pengadilan atau masalah tentang masalah sesuatu diumumkan di situ. Paulus dibawa ke situ, dan di situ banyak orang, di situ banyak orang pintar. Ini kesempatan penting bagi Paulus. Paulus merasa bangga juga diundang ke situ. Jadi Paulus menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Disinilah dia berkhotbah, disinilah dia menyampaikan firman Tuhan dengan gagah, berani. Di situ apa yang dikatakan, adik-adik? Ayat yang ke-22. Paulus pergi berdiri di Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak kenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitahukan kepadamu." Ayat 30. Tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia seorang yang ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang sesuatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia berbicara tentang Yesus Kristus. Tetapi adik-adik, setelah dia berbicara di depan banyak orang, di depan orang-orang pintar, ternyata adik-adik ada orang yang menertawainya, ada orang yang mengejeknya. Mana mungkin ada orang mati yang bisa bangkit lagi? Karena dia memberitahu tentang Yesus Kristus yang bangkit dan menyelamatkan, menebus dosa orang-orang. Jadi ada orang-orang yang menertawainya. Wah, mana mungkin ada orang mati yang bisa bangkit lagi? Tetapi Paulus tidak merespon, tidak peduli, dia meninggalkan. Tetapi yang perlu adik-adik ketahui, dalam khotbahnya itu ternyata ada orang yang percaya, ada orang yang bertobat, ada orang yang mau mengikuti Yesus. Ayat yang ke-30, 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antara juga ada Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi ada orang juga yang percaya, adik-adik. Walaupun ada yang menghina, walaupun ada yang menolak, tetapi ada juga yang percaya.
Jadi Paulus sangat luar biasa. Dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia menyampaikan Injil adik-adik. Dia pergi ke satu kota, ke kota yang lain menyampaikan firman. Dan dalam setiap perjalanan adik-adik, Tuhan Yesus selalu menyertai. Tuhan selalu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dia. Tuhan selalu melindungi dia. Tuhan selalu memberkati dia. Karena dia menyampaikan kabar keselamatan. Jadi mulai dari sekarang adik-adik juga harus meneladani Rasul Paulus. Dia berani memberitakan firman Tuhan. Dia berani menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal. Apakah adik-adik berani seperti Rasul Paulus? Apakah berani? Abang yakin adik-adik di rumah pun berani menyampaikan firman Tuhan. Kalau adik-adik saat ini masih takut, masih ragu-ragu, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan keberanian kepada adik-adik. Contohnya Rasul Paulus. Dalam perjalanannya begitu banyak tantangan, orang menolak, orang menghina, tapi Tuhan selalu menolong dia. Orang yang berusaha menyakiti dia dan sebagainya, tapi Tuhan menolong senantiasa. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari Rasul Paulus, tetap menyampaikan Injil kepada semua orang yang belum mengenal Yesus Kristus, sehingga semua boleh diselamatkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah belajar. Biarlah kami boleh belajar dari Rasul Paulus. Biarlah kami boleh bersungguh-sungguh dalam mempelajari firman Tuhan. Jika saat ini kami masih takut, jika saat ini kami masih ragu-ragu, masih bimbang, biarlah Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan keberanian kepada kami. Berkati anak-anak sekolah minggu GPO Prabu Muli Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari teladan Rasul Paulus. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam tugas minggu ini. Tugas minggu ini, siapkan catatannya, siapkan buku tulisnya, penanya. Abang akan bacakan tugas minggu ini. Kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita. Sudah? Yang pertama, tugas ini untuk semua kelas ya adik-adik. Tugas yang pertama, tulis siapakah Ezra? Siapakah Ezra? Apa yang ia lakukan? Itu yang pertama. Siapakah Ezra? Apa yang ia lakukan? Tugas yang kedua adik-adik, siapakah Nehemia dan apa yang ia lakukan? Siapakah Nehemia dan apa yang ia lakukan? Yang ketiga adik-adik, siapakah Ester dan apa yang ia lakukan? Jadi ada tiga ya adik-adik. Yang pertama Ezra, Nehemia, Ester. Siapakah mereka dan apa yang mereka lakukan? Tugas ini untuk semua kelas dan dikumpulkan kepada guru masing-masing. Amin. Adik-adik, Iya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah kan? sudah. Ayo disimak apa enggak? Ayo, tadi Yo, aku jujur, juga. jujur, ayo. Nah, tugasnya jangan lupa dikerjain ya. Tugas, Dikerjain. Kak? Iya dong. Tapi aku nggak bisa, Kak. Masa nggak bisa? Nggak bisa. Gimana Kita dong? tuh harus, kita sebagai anak Tuhan, kita harus yakin dong, Tuhan pasti sudah memberikan kita talenta kita masing-masing. Jadi apapun yang kita kerjakan, pasti berhasil. Jadi kita harus Oke. tetap berusaha gitu, Kak. Iya dong, jangan sampai nggak dibuat tugasnya, kakak-kakak sudah lelah menunggu. Nggak ada yang kumpul, aduh, Kasian ya, Kak. kecewa, aduh. Ayo, oke adik-adik. Oke, semangat ya, Dik. Kami Ayo. tunggu semua tugas-tugas kalian. Oke. Oke. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Ya. Tapi jangan sedih, kita akan angkat pujian. Big or small. Oke. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik, duduk yang baik. Oke, duduk semuanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kami sudah selesai bernyanyi, memuji memuliakan Tuhan, dan saat ini tanpa terasa kami sudah selesai, kami mengakhiri ibadah kami, berkati kami, sertai kami terus, tuntun kami dan ajari kami. Tuhan, kami mohon supaya tetap Tuhan mengajari kami di setiap harinya, di rumah, di sekolah, kemanapun kami melangkah. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan, kami juga kakak-kakak dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Tetap dalam tuntunan Tuhan. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang telah mengajarkan doa Bapa kami, kita berdoa sama-sama. Bapa kami Bapa kami di di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Dadah adik-adik di rumah, ayo sehat-sehat ya. Jaga kesehatan. Dadah.